Kami di DPRD untuk merekomendasikan hentikan sementara sambil Pak Karno meminta penerapan GCG itu dijabarkan oleh jangan takut untuk menghentikan sementara di Pak Karno, laporkan kepada Pak Bupati. Saya juga kita ada bersama rakyat, tidak usah takut teman-teman. Kami akan boikot BBM. Boikot. Hadirkan tidak duduk. Kamu tidak hadir BBM. Bukan bahasa boikot. Hentikan salah satu hentikan masukan pula. Boikot BBM dan hentikan saya paham, kami paham. Ya. Jangan bilang bagaimana kami bisa kejahatan selama ini apa? Ya. Kenapa berkata ini? Karena kami juga tidak teratur. Ilham, tolong atur anggota ya. Izin pimpinan. Saya minta diatur anggotanya. Saya minta saudara-saudara diam dulu. Ya, kita butuh kesimpulan dulu. Kesimpulan Jangan bicara. Jadi sebelum disimpulkan saya minta bicara sedikit. Sebentar Pak. Saya sepakat penghentian sementara. Ya. Dan kalau saudara Bupati seperti apa yang disampaikan oleh saudara Suparno tadi, ya, saya juga patut curiga ini. Ya, saudara Bupati dalam setiap kepentingan yang krusial seperti ini tidak pernah hadir. Padahal jelas-jelas itu benar. Kita tahu sama sekali. Sebentar. Ya. Kemudian Ketua DPR, ya kami juga percaya dengan saudara-saudara. Nah, terima kasih. Nah, dalam hal ini urusan krusial. Karena itu, supaya titik singgung ini bisa menjadi titik temu dan saling memberikan penghargaan, saya sepakat menghentikan sementara sehingga ada kesamaan sudut pandang untuk sebuah kepentingan yang lebih baik. Dan kalau persoalan kami siapa takut Pak Pimpinan untuk menghentikan kegiatan STM ini dengan cara kami. Ya, dengan cara kami. Ya betul. Bisa. Kami akan hentikan sebuah perusahaan angkut minyak dengan gaya kami bisa. Setuju. Tapi kami tidak akan melakukan itu. Kami percaya dulu kepada wakil-wakil kami pimpinan daerah ini. Jadi itu pimpinan. Ya. Tadi Pak Karno silakan melanjutkan Pak. Pak Ilham, tolong dikondisikan anggotanya supaya bisa dengar secara jelas kebijakan pemerintah. Ya, silakan. Bila melihat arah kebijakan pemerintah Kabupaten Lubu, jelas Pak sebenarnya. Izin pimpinan, karena masih ada asap rokok di dalam saya. Jangan dulu keluar, kamu takut. Saya minta, saya hentikan rokok. Saya minta hentikan rokok. Ya, supaya saudara Mutakun itu tidak tanggung untuk bicara menyelesaikan persoalan ini. Hentikan rokok. Pak Ilham, silakan kembali ke tempat ya. Saya nomor 47 tahun 2022 tentang produk lokal daerah. Kemudian surat edaran Bupati nomor 500 nomor 1 Solo itu terkait dengan penggunaan bahan bakar minyak solar subsidi dan subsidi tertentu. Sebenarnya itu sudah mengarahkan bahwa pemerintah Kabupaten Lubu berpihak kepada bagaimana menjadikan wirausaha di sudah sejalan ya, sudah jalan tentang hal ini. Ini perlu duduk bersama lagi bersama dengan pihak perusahaan. Mohon sampai para pimpinan daerah dan ini ketua Forkopimda duduk bersama lagi. Mari duduk bersama, ngajak STM itu undang pihak STM. Bagaimana kepentingan daerah ini, kemanfaatan PT STM ini simbiosis mutualis antara perusahaan dan daerah ini bisa jalan bareng.
Ini adalah keputusan tingkat tinggi sebenarnya. Dan ini saya pikir perlu dilakukan. Pada saat demo pertama di ruang rapat Setkom pun sudah kita sampaikan. Kalau bicara tentang kepentingan daerah, pemerintah pasti ada di situ. Betul. Gitu. Oke, saya ingin kalau begitu saya minta Bupati Forkopimda mendukung rekomendasi ya yang akan dikeluarkan nantinya, dan saya akan mengawal supaya rekomendasi penghentian sementara sebelum dijelaskan. Ini kan sementara karena kekecewaan teman-teman tidak mendapatkan akses dan bagian yang lain, tetapi kita minta menutup SDM, tunjukkan penerapan di sini itu. Amin. Amin. Dan dalam hal ini Pak Karno harus bertanggung jawab. Sebentar. Harus bertanggung jawab. Jadi tadi Pak Karno, ini kita berbicara kita berpihakkan kepemimpinan. Sehingga makanya terbitnya surat edaran, bukan peraturan bupati, bukan keputusan bupati. Dari poin-poin yang ada itu sebenarnya kami sebenarnya menerbitkan edaran ini bukan karena kepentingan pengusaha sebenarnya, para biasanya, tapi karena ada review tanggal 21 Juni tahun 2023. Hampir semua SPBU kita, akses subsidi kita itu diakses juga oleh para pelaku usaha besar. Gitu loh. Kita sedang melindungi itu sebenarnya. Sekalian jalan dengan itu, pelabuhan-pelabuhan kita butuh banyak. Kemudian perusahaan besar yang ada di Dompu juga butuh banyak. Dari mana dan siapa menyediakan itu? Kita berpikir bagaimana kemudian arah pemerintah yang merangsang tumbuhnya pelaku usaha di Dompu. Makanya bahasanya di poin 5 itu seperti itu. Walaupun kami tidak bisa mengatakan harus, wajib, enggak, karena kami tidak kewenangan. Makanya katanya benar dia akan paham bahwa pemerintah Kota Dompu ini sedang memberikan ruang kepada pelaku usaha setempat, bagaimanapun caranya supaya mereka diberi ruang untuk tumbuh dan memanfaatkan potensi pasar yang ada di Dompu yang selama ini belum pernah diatur. Karena kan kewenangan pemerintah daerah itu tolong siapkan tim yang bagus untuk membangun komunikasi dengan perusahaan, bukan perusahaan saja. Punya pelaku usaha baru. Jadi jangan datang dari luar terus. Dompu tempat lewat saja. Wajar kemudian pemerintah berpihak seperti ini. Bukan cuma pelaku usaha, teman kerja otomatis juga akan kemudian ke depannya. Kami tidak mau dan kami paham bahwa Dompu ini bukan secara tradisional bukan daerah tambang. Kita tidak mungkin banyak pelaku tambang di sini. Dari mana kita banyak? Dari proses-proses ini akan kemudian tumbuh pelaku usaha itu. Kita mencari siapa saja penyedia sebagai kebutuhan mereka. Sehingga sesuatu yang bagus ini tentu akan menunjukkan kegiatan usaha juga nyaman. Pelaku usaha itu akan tumbuh. Suatu saat tambang ini akan habis. Setelah itu siapa yang akan menjadi apa manfaatnya buat kami kalau kami siapa yang korban? Masyarakat kami harus disiapkan dari awal supaya ketika tambang habis mereka sudah banyak dibuat dokter di Dompu ini. Gitu. Dari mana kalau mereka masih tidak menjadi pengusaha? Siapa yang sekolahkan mereka? Makanya kita ini berpikir dari sekarang sebelum mereka tumbuh menjadi pelaku eksploitasi. Sekarang apa persiapannya? Ya, terima kasih. Ketua komisi duduk bareng masalah ini. Kemudian siapa urusan yang bagus, undang PTSDM-nya, kemudian duduk. Bagaimana kemudian share, karena kami tahu ada pusat, ada provinsi, ada kabupaten bagi kepentingan ini. Karena pasti kepentingan pusat juga ada di sini, kepentingan provinsi ada di sini. Tapi kami ingin pastikan kepentingan kabupaten ini berada di dalam posisi. Ya, sedikit pimpinan. Sedikit ya. Mohon izin bicara. Ya, mengerucut persoalan kita hari ini, diskusi kita hari ini. Jangan sampai dibuka konflik pemerintah daerah ini, ya, bersama legislatif kita ini. Yes, menurut penilaian saya pribadi ini tidak sinkron. Iya. Tidak sinkron masalah informasi. Mohon maaf Pak Kabak Ekonomi. Ini seakan-akan diperlihatkan pada masyarakat bahwa tidak ada koordinasi sama sekali antara pemerintah eksekutif dengan legislatif yang berkaitan dengan persoalan tambang. Progres pekerjaan tambang ini, tadi saya dengar, kalau saya tidak salah dengar bahwa setiap 3 bulan sekali ada laporan dari pemerintah, dari SDM, dari perusahaan SDM. Nah kemudian pertanyaan saya hari ini, kok anggota DPR sekelas ketua komisi 2 tidak tahu tentang ini gitu loh. Ini aneh sekali pekerjaan kita ini, pekerjaan DPR ini. Nah tembusannya makanya harusnya ketua komisi 2 wajib untuk mengetahui itu masalahnya. Ini masalah, itu. Nah saudara,
humas STM yang berkaitan yang berhubungan dengan pemerintah. Pertanyaan saya hari ini, apa kira-kira sudah saudara lakukan dengan pemerintah? Pernah nggak? Saudara yang berhubungan dengan pemerintah, humas PT STM yang berhubungan dengan pemerintah, koordinasi dengan pemerintah. Sudah sejauh mana progres pekerjaan tambang masa eksplorasinya sampai hari ini tidak jelas? Ini pertanyaan kita Pak Ketua Komisi. Harusnya balance informasi yang diberikan oleh masyarakat, karena ketua Komisi 2 ini ekspektasi rakyat, gitu. Yang seharusnya semua informasi yang berkaitan dengan progres pekerjaan tambang wajib hukumnya fatwa Ketua Komisi 2 tunggu-tunggunya. Ini aneh. Seakan-akan Ketua Komisi ini tidak tahu. Jangan-jangan ada konspirasi di sini. Nggak ada konspirasi apa lagi. Lah, saya mencurigai saya rakyat. Ya. Pak Ilham, tolong diatur. Besar dugaan saya terjadi konspirasi di sini. Terima kasih Pak. Ya. Ya, makanya terima kasih banyak Pak Ketua Komisi agar bisa mengerucut kemudian dikawal Pak. Bapak juga yang bertanggung jawab terhadap rakyat. Siap. Terhadap rakyat Bapak juga bertanggung jawab. Sebentar lagi tahun 2024 memasuki tahun politik, ya. 2 bulan lagi pemilihan. Ya berjuang untuk rakyat Pak. Ya terima kasih. Ya. Yang tidak kurang saya mohon maaf Pak Ketua Komisi. Silakan. Pimpinan, kalau bisa diisi lagi soalnya itu pimpinan. Silakan terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Hari ini pihak tambang sudah hadir di hadapan kita. Titik epicentrum sosial selama ini adalah pihak tambang. Dan jadi pertanyaan kita selama ini adalah di mana eksistensi Bupati Dompu dan pimpinan DPR untuk merespon terhadap persoalan ini. Itu poin pertama ya. Lalu yang kemudian, hari ini kita tidak bisa menemukan formula solutifnya. Bagaimana cara komunikasi dengan tambang? Tidak ada produk hukum satupun yang mengikat antara tambang, masyarakat Dompu, dan para pemangku kebijakan yang ada di daerah ini. Tidak ada. Itu yang terjadi hari ini. Hampir mau 10 tahun kehadiran tambang di daerah ini, tidak ada formulasi komunikasi yang efektif berupa produk hukum yang jelas. Ini pekerjaan siapa sebenarnya? Apa pekerjaan tambang kah? Pekerjaan rakyat kah? Atau pekerjaan Bupati Dompu dan teman-teman DPR ini? Ini pertanyaan besar. Saya harus melihat secara objektif pimpinan, teman-teman. Lalu kemudian hari ini kita mencerca tambang hari ini, apa produk jalan kita ke tambang hari ini? Seolah-olah kebisuan pemerintah daerah, kebisuan teman-teman pimpinan dewan, itu tidak menemukan formulasi yang jelas terhadap kondisi tambang hari ini. Oleh sebab itu, kami sepakat aktivitas tambang ini dihentikan sementara. Lalu kemudian sebagai kewenangan DPR, panggil Bupati Dompu itu dulu di sini. Panggil pimpinan dewan itu dulu di sini. Lalu kemudian tegur mereka secara hukum. Dan lakukan penindakan secara jelas. Itu saja solusinya sebenarnya. Betul. Lalu rangkaikan produk hukum yang bisa mengikat kita semua. Itu jelas solusinya. Ya, terima kasih Assalamualaikum. Masih liar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat. Jadi pertanyaan saya terakhir aja untuk urusan ini.